Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, murid dan santri dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu. Dimanapun pemirsa, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu mendapat keberkahan dari Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Pada malam hari ini, guru menyampaikan melalui videonya dengan judul Perjanjian dengan Tuhan Manusia. Semua video guru ini selalu terangkai dan terkait dengan video sebelumnya. Terutama video ini terkait dengan lepas dan putusnya tali perbudakan, ya. Namun juga guru menyampaikan kepada para pemirsa, barangkali video guru ini blur atau juga ada kendala, mohon dimaklumi, bukan jaringannya, bukan alatnya, bukan videonya yang rusak. Memang ada sesuatu yang meliputi yang sangat sakral dan memang sesuatu yang ditutupi sudah ribuan tahun dan memang tidak dibolehkan untuk dibuka. Karena melihat kondisi dunia, kondisi manusia, kondisi peradaban, terutama kondisi manusia yang beragama, terutama di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini harus diluruskan. Sehingga guru membukalah sesuatu hal yang dirahasiakan oleh alam, oleh para moyang. Dengan harapan agar para murid dan santri, juga pemirsa khususnya umat dan bangsa manusia mendapatkan sesuatu pemahaman yang tepat dan benar, sehingga dunia, bumi, khususnya bangsa dan negara ini lebih baik. Namun kembali lagi, tidaklah mudah para pemirsa membuka sesuatu di sini karena banyaknya hal-hal yang sangat misteri yang melarang bahkan melawan atau menghalang-halangi sesuatu seperti ini karena adanya kepentingan dari roh-roh sejak masa lampau. Semoga apapun yang aku sampaikan selalu mendapatkan berkah bagi para pemirsa, terutama tentang kehidupan. Untuk video ini, para murid dan santri menerangkan tentang perjanjian bangsa manusia dan bangsa Tuhan. Sebelum diulas oleh guru, pahami betul-betul dari video-video guru yang kemarin, terutama tentang keberadaan bangsa manusia dilahirkan atau diturunkan di dunia. Manusia semuanya diturunkan dan dilahirkan di dunia dan terlahir di dunia dalam keadaan merdeka mutlak. Tak satu pun makhluk yang bisa menjajah dan tak satu pun makhluk yang bisa mendogma atas nama Tuhan dan apapun. Itu nomor satu. Sampai kemarin guru pun berpesan kepada murid dan santri juga pemirsa untuk menghilangkan dogma suatu ayat yang sudah menyebar seluruh penjuru dunia bahwa manusia ditekan, bahwa manusia disuruh ibadah seperti orang-orang dari Arab itu. Itu sesungguhnya adalah kalimat perbudakan. Itu dalam bahasa negara, itu adalah kalimat penjajahan. Karena kesalahan yang tidak akan pernah ada yang tahu. Sehingga perbudakan, penjajahan moral, sampai penjajahan ekonomi, penjajahan suatu bangsa, semua tidak menyadari. Dengan adanya kesalahan itu sehingga kehidupan manusia yang mengikuti agama itu hidupnya selalu susah, negaranya susah. Karena tidak akan pernah ada yang mengerti dari sejarah yang salah, dituangkan dari kalimat yang salah. Dan memang ada yang sengaja membuat salah sejak masa lampau. Para murid dan santri juga para pemirsa, semoga video ini memperjelas, mempertajam agar para pemirsa sangat paham dan mengerti apa yang dimaksud tentang perjanjian bangsa manusia. Manusia berjalan sebenarnya pada hakikatnya di dunia ini sudah miliaran tahun.
Namun karena kemampuan kecerdasan bangsa manusia, kemampuan spiritual, bahkan kemampuan teknologi yang ada di bangsa manusia, mungkin mampu hanya mencapai adalah jutaan tahun. Sesungguhnya sudah miliaran tahun, cuman karena Anda di era sekarang tidak mampu menggali masa-masa yang sejak masa yang tidak terdeteksi dan tidak terukur. Karena satu, kembali lagi, bangsa manusia adalah bangsa evolusi. Tatkala sudah mencapai titik yang tertinggi, manusia adalah didaur ulang oleh sistem itu, dibentuklah sistem baru, bentuk-bentuk wajah baru dan peradaban baru, namun siklusnya pun tetap. Namun untuk menggenapi dalam perjalanan di kehidupan yang sekarang, dan guru pun juga sudah menyampaikan bahwa kita sudah masuk dalam peradaban baru. Kita masuk di era-era yang sudah meninggalkan cara berpikir yang kurang baik kemarin, terutama tentang keyakinan dan tentang ketuhanan. Tinggal sedikit-sedikit nanti terkikis oleh peradaban dan terkikis dari perilaku manusia itu sendiri. Bahasa yang lebih tepat adalah bahasa agama yang kita yakini kemarin adalah sudah punah karena rohnya sudah tidak ada. Artinya ada sedikit goncangan perilaku manusia dan bahkan alam pun menjadi goncang karena kita masuk dalam keadaan frekuensi yang baru, peradaban yang baru. Untuk mempersiapkan peradaban yang baru sampai batas waktu ribuan tahun, guru menyampaikan melalui video ini, memberikan pemahaman khususnya para murid dan santri dan juga para pemirsa tentang apa yang disebut perjanjian bangsa manusia dengan yang disebut bangsa Tuhan. Sebenarnya ada kesalahan tentang bahasa Tuhan di negara kita sehingga tidak mampu untuk diterangkan. Karena dulu tidak ada bahasa Tuhan, karena bahasa Tuhan mewakili sesuatu yang tidak jelas, disitulah menjadikan sesuatu pemahaman, pengertian, tuntunan menjadikan tidak tepat apa yang dimaksud. Namun sedikit karena bahasa ini sudah dikonsumsi oleh otak di negara Kesatuan Republik Indonesia, guru pun juga tetap masih memakai tentang bahasa Tuhan agar mampu mudah dicerna oleh pikiran di negara Kesatuan Republik Indonesia. Para murid dan santri, dari video kemarin sudah diulas bahwa Anda semua bangsa makhluk yang dilahirkan. Sudah klop, tak terbantahkan. Jangan sekali-sekali meyakini bahwa ada makhluk kalau itu dilahirkan, kau dewakan, kau anggap nilai dia adalah Tuhan. Kalian akan terjerumus karena memahami yang salah. Tuhan tidak akan pernah dilahirkan dan Tuhan pun yang dimaksud Tuhan tidak terlahir. Dari pemahaman sejarah yang tepat dan benar yang menyatakan sesuatu pemahaman yang valid, semua terurai dan diurai dan disampaikan miliaran jutaan tahun dari leluhur kita di Jawa. Namun karena adanya kesalahan dan ada kesalahan, sehingga hal-hal yang sangat bermanfaat yang membimbing menuntun tentang sejarah kehidupan bangsa manusia itu sehingga kehidupannya di dunia tidak ada gunanya. Mengikuti agama-agama yang tidak benar, agama yang tersesat, agama yang menyesatkan, kurang lebih sudah 1400 tahun. Sehingga roh-roh, jiwa-jiwa yang mengikuti itu sekarang kalian pun tidak akan pernah tahu. Satu contoh, sedikit guru memberi kesadaran. Para pemirsa yang sampai sekarang Anda yang masih mengikuti hal-hal seperti itu, yang meyakini. Satu contoh, ada manusia yang kau figurkan, kau angkat menjadi sebagai rasul, katanya mampu di langit. Benarkah dia itu seorang rasul? Pernahkah Anda menguji kebenarannya dari kerasulannya itu? Kalau Anda tidak pernah berpikir seperti itu, bagaimana kalau kerasulan yang kau rasulkan itu makhluk itu yang tersesat? Apa yang kalian dapatkan? Sedangkan yang mengikuti jejak seperti itu pun juga orang tua kita, saudara kita, kadang keluarga kita. Pernahkah Anda berpikir sampai sekarang roh dan jiwanya sekarang di mana? Kalau hal-hal itu sudah terjadi sampai terjadinya kematian. Kalau toh sudah meninggal dalam menjalankan aliran, ajaran, tuntunan yang salah, lantas kalian kirimkan doa, kalian bacakan mantra, kalian berikan sedekah, agar mendapatkan ampunan, apakah bisa diterima?
Apakah bisa berhubungan dengan perilaku yang salah, konsep yang salah? Nah, ini tolong dipelajari betul-betul. Para murid dan santri, pada video ini kembali merujuk tentang perjanjian bangsa manusia dan Tuhan. Diulas dengan gambar yang sangat sederhana. Bismillahirrahmanirrahim, para pemirsa, dimatangkan kembali. Melalui video ini, guru berpesan khususnya para murid dan santri yang sudah dibaiat atau yang sudah terbaiat, bahkan yang belum terbaiat, dan lebih khusus juga bagi santri sepuh, terutama guru wali bait, untuk mengajarkan atau membuka sesuatu tabir rahasia tentang perjanjian bangsa manusia dengan Tuhan. Guru menyampaikan mengharuskan untuk membuka itu minimal ada sekar wangi, syukur-syukur kalau di situ ada sekar telon, kinangan, sekar kirim, ada cok bakal. Guru menyampaikan kepada guru wali bait, untuk membuka rahasia-rahasia kehidupan ini biasanya sangat tepat tatkala si murid baru dibaiat, karena di situ alat-alat itu masih lengkap. Tatkala setelah dibaiat belum sampai difahamkan atau belum sampai diberi pengertian si murid itu, bisa dilakukan untuk membuka suatu tabir-tabir yang tertutupi oleh alam-alam. Bisa dilakukan pada hari-hari yang membawa nilai-nilai positif. Satu contoh di hari Jumat Manis atau Jumat Legi itu, siapkan alat-alat minimal sekar wangi. Kalau mau menggenapi ada cok bakal seperti layaknya biasa guru mengajarkan para murid dan santri. Mengapa guru menyampaikan itu? Para murid dan santri khususnya guru wali bait, bila sesuatu hal yang misteri itu dibuka oleh bangsa manusia, yang membuka itu pun sendiri menebus karma atau daya sesuatu yang Anda miliki, kalian akan mengganti dari rahasia-rahasia itu, sehingga sedikit akan mengurangi kekuatan atau kesehatan dan juga bisa mempengaruhi nilai-nilai hoki atau yang disebut bahasa kalian adalah rezeki. Demikian juga para murid dan santri yang diajarkan atau yang diberi pemahaman atau yang diwejang dengan sandi-sandi yang sudah tidak boleh dibuka. Bila alatnya kurang, si manusia itu mendapatkan pengertian, tapi sedikit kadang rezekinya atau hokinya itu diambil sebagai pengganti untuk alat-alat di alam-alam sisi lain. Dengan demikian guru menyampaikan khususnya guru wali bait, pandai-pandailah untuk membuka rahasia-rahasia kehidupan, karena itu semua mempengaruhi tentang nilai-nilai kehidupan. Bahkan kalau terlalu sering dibuka dan tidak memakai alat-alat yang tepat, bahkan jatah manusia atau bahasa sekarang, usia di dunia manusia ini sangatlah terpotong banyak, sehingga tidak bisa terlalu lama di dunia. Baik para murid dan santri, sedikit informasi agar lebih hati-hati membuka sandi-sandi seperti itu. Semoga video ini dipahami khususnya para pemirsa ya. Dari video-video yang lain sudah diulas, semoga ini dipahamkan lebih detail ya. Di dalam perjalanan manusia, ini di dalam kandungan orang tua, ada yang menyebut dulu adanya Guwa Garbo, dirubah oleh leluhur dibuat peribahasa, digantilah Gua Hiro. Di dalam perjanjian miliaran tahun para murid dan santri ditegaskan kembali, sudah menjadi kesepakatan yang sudah menjadi ketentuan dunia seisinya, dan seluruh alam sudah mengiyakan bahwa manusia pertama diturunkan, bahkan kita sebelum diturunkan, kita pun mengikuti jejak perjanjian-perjanjian miliaran tahun. Dari perjanjian di kandungan pertama kali manusia diproduk masa lampau, digubahlah oleh kitab-kitab orang terdahulu, dirubah, diterangkan seakan-akan berjanji dengan Tuhan disebut atau namanya Allah. Kitab itu adalah kitab gubahan.
Tatkala kitab gubahan itu kalian yakini, kalian percaya, dan manusia menjalankan. Yang mengajarkan itu celaka, yang mengikuti celaka, yang percaya pun celaka, yang mendengarkan celaka. Karena cerita itu salah. Yang benar bagaimana, Guru? Maka di sini ada sesuatu rahasia yang memang tidak boleh dibuka, ini pun juga ribuan tahun. Namun karena untuk membukanya ini dibutuhkan sesuatu alat dan media dan dibutuhkan manusia tersendiri, manusia yang betul-betul ada nilai-nilai yang mengerti. Karena sangat sulitnya memahami ini sehingga pemahaman ini hilang sudah ribuan tahun. Alhamdulillah para murid dan santri, hal-hal yang misteri guru pun sudah diberi hak untuk menyampaikan dan untuk menerangkan kembali agar bangsa manusia tidak terpelosok sehingga roh dan jiwanya mendapatkan sesuatu asal usul di mana akan kembali kepada nilai-nilai Tuhan, dan kelak manusia setelah pulang di alam dunia kita akan kembali kepada asal yang disebut wal awalu itu. Para murid dan santri, tatkala berjalan dari kandungan di sini, maka di sini para pemirsa ada namanya air. Yang mengerti, yang bisa menerangkan dengan bahasa yang tepat dan benar sesuai proses semua manusia yang ada di dunia, itu hanya leluhur kita, hanya orang Jawa, dan bahasanya pun dari orang Jawa. Satu contoh, tatkala manusia ini belum lahir di dunia, di sini adalah namanya air atau banyu kawah. Semua manusia mengalami itu. Tapi yang hanya bisa menerangkan seperti ini hanya keilmuan dari leluhur kita Jawa. Nah dari sini para murid dan santri ada bahasa gadang-gadang. Ini terutama guru wali bait pun harus paham, santri sepuh-sepuh pun harus paham. Dari gadang-gadang inilah dipecah menjadi dua bentuk yang disebut gading abang dan gading putih. Nah gading inilah dalam kitab diberi peribahasa atau sanepan yang disebut bahwa Muhammad itu lahirnya tahun gajah. Yang dimaksud tahun gajah itu sebenarnya hakikatnya menerangkan gading atau bunga kandil ini para pemirsa. Bila ini sudah dipahami para murid dan santri juga para pemirsa, artinya kitab Al-Quran itu peribahasa buatan dari leluhur kita karena tidak dibolehkan membuka rahasia ini. Karena kesalahan sudah 1400 tahun, sehingga manusia terjebak, dikira di Arab sana ada sesuatu peristiwa seperti itu. Sehingga menjadikan kerusakan pola pikir, celakalah manusia itu yang mengikuti jejak-jejak pemahaman seperti itu. Sehingga menjadikan dogma, menjadikan perbuatan yang nyimpang dari kodrat apa yang disebut berbakti, atau mengingat kepada Tuhan Ilahi Robbi. Tatkala manusia sudah diterangkan bahwa dengan jasanya air atau banyu kawah, manusia ini bisa lahir para murid. Sehingga selamatlah di dunia, meskipun batas ukur di dunia mempunyai batas ukur masing-masing. Tapi paling tidak setelah keluar dari kandungan bahwa manusia itu faktanya semua manusia mampu keluar dari kandungan. Ada jasa yang tidak bisa kita tinggalkan. Dan kalian harus tahu, jasanya air kawah inilah. Manusia salah memahami, salah mendapatkan pendidikan agama, nilai-nilai ketuhanan salah. Begitu lahir di dunia yang disembah katanya Allah, Tuhan yang di Arab, Tuhan yang di langit, Tuhan yang di urat nadi. Faktanya kita semua bangsa manusia turun di dunia adalah jasanya air ini. Lantas bagaimana para pemirsa kalau sudah seperti ini? Anda tahu berapa miliar manusia yang salah kaprah, lantas bagaimana kalau sudah meninggal? Bisakah disebut katanya ada surga? Karena cara ibadahnya salah, ritualnya salah, mindsetnya salah, mantranya salah. Dengan demikian para murid dan santri, tatkala gading sudah dipahami ada dua, maka setiap manusia tatkala sudah mampu mencapai atau mengerti atau ada alat seperti ini dan dibimbing dari guru-guru yang tepat dan benar, ilmunya yang tepat dan benar, sehingga manusia itu sudah dipastikan tatkala akan pulang ke rahmatnya atau meninggal dunia sudah dipastikan bahwa manusia ini akan kembali yang disebut masuk ke surga. Dalam artian minimal dalam setahun manusia itu harus bisa pernah melakukan namanya ritual memakai gading ini. Dalam artian maka
Guru mengajarkan yang disebut ilmu namanya syahdat atau syahadat itu. Untuk menerangkan melalui video ini, guru menetapkan juga menyampaikan bagi para pemirsa atau murid yang belum paham. Ilmu yang aku ajarkan tidak akan pernah ada yang sama, baik dari leluhur kita atau dari leluhur Jawa. Tidak akan pernah ada yang sama. Dan di sana-sana pun tidak akan pernah ada sama apa yang aku ajarkan. Karena ilmuku adalah tunggal dari Sang Maha Tunggal itu. Tatkala para pemirsa sudah paham kita lahir di dunia ada jasa, maka disinilah ada alat-alat, benda-bendanya, materialnya yang ada yang tepat hanya di Jawa. Artinya para pemirsa, sesungguhnya orang-orang atau makhluk yang di Jawa adalah makhluk yang mengerti banyak hal tentang keilmuan dan ketuhanan. Lantas mengapa otak manusia kalian masih mempercayai orang-orang yang dari Timur Tengah, yang dari Arab, dari negara lain? Katanya manusia itu kok mengerti jalur-jalur ketuhanan. Coba analisa sedikit. Mungkinkah orang Arab itu bisa mengerti hal seperti ini? Alat-alatnya di sana apakah ada seperti ini? Di negara lain mengertikah hal-hal seperti ini? Tak akan pernah ada suatu bangsa yang mengerti tentang keilmuan seperti ini. Tapi faktanya kita, Anda semua orang yang di Jawa, perilakumu mengikuti pendidikan-pendidikan yang dari negara luar sana. Sedangkan ilmu dari leluhurmu begitu jelas, begitu manfaat di dunia wal akhirah. Lantas bagaimana guru? Semoga kalian para pemirsa tersadarkan dengan video ini sehingga kalian mampu dan mengerti dan paham. Tatkala sudah mengerti, tinggalkan hal-hal yang tidak baik itu. Para murid dan santri sedikit diulas oleh guru. Tatkala manusia ini lahir, karena di dunia adanya kebutuhan dan manusia pun akan butuh kembali, dan di dunia butuh suatu namanya bertahan hidup, dan untuk mencapai kemuliaan, untuk menciptakan suatu kebahagiaan, maka manusia dibimbinglah dengan suatu ilmu atau cara-cara. Maka guru menyiapkan namanya kain yang disebut kain bonangan, atau kalian biasa para murid dan nyebutnya kain baiat. Kain baiat bila ditarik dalam ilmu keislaman itu adalah kain bonangan. Bukan Sunan Bonang yang di Wali Songo, kain bonangan. Maka kain syahadat adalah kain bonangan. Bonang maknanya adalah tempat. Kain yang kalian miliki adalah kain tempat untuk tubuhmu, untuk mujadah kepada nilai-nilai spirit Anda untuk memperkuat apa yang dibutuhkan di dunia ini. Nanti diulas lebih detail. Tatkala murid dan santri sudah memahami, memiliki ini, maka artinya apa? Kita sudah bisa memastikan setiap manusia, meskipun keluarga guru, meskipun putra dan cucu guru, semua pun berkewajiban harus memiliki hal seperti ini, namanya kain bonangan. Minimal di dunia pernah namanya disyahadatkan. Ada lagi kalau tidak mau melakukan ritual apapun setelah bersyahadat. Tatkala manusia itu meninggal, atau ruhnya atau jiwanya mau kembali ke alam sana, tatap gading kedua atau sekar wangi atau dengan cok bakal dan ubur rampi yang lainnya, itu pun tidak boleh ditinggalkan. Mengapa guru? Karena itu adalah pembuka dan penutup. Begitu sempurnanya, begitu simpelnya leluhur kita membuatkan sesuatu sistem, tapi karena manusia salah pemahaman, permainan agama yang dibolak-balik, bangsa manusia terjerumus. Berapa miliar yang sudah terjerumus? Orang tua kita, guru-guru Anda, pemimpin kita. Bahkan sekarang masih jutaan di Indonesia yang terjerumus mengikuti jejak-jejak agama palsu itu. Para murid dan santri, inilah pentingnya ya. Nanti diulas. Tatkala manusia lahir, maka ada bahasa ini syahdat. Bahasa guru tidak sama dengan syahadat yang di dalam agama yang berkembang di dunia, yang disebut agama dari Arab itu. Difahamkan tentang bahasa syahadat.
Apa yang aku ajarkan itu adalah ilmu para murid dan santri. Apa yang Anda lakukan itu ilmu, bukan agama, bukan keyakinan. Di dalam agama atau suatu keyakinan disebut bersyahadat atau syahadat mempunyai arti bersaksi. Dalam kata syahadat di dalam nilai-nilai keagamaan atau bahasa agama, tatkala manusia ini bersaksi namanya bersyahadat. Tatkala manusia ini bersaksi, ada yang menyebut dengan kata bahasa musyahadah. Ada pemahaman lebih dalam atau lebih sedikit ya. Tatkala perilaku manusia dengan makna bersyahadat itu bersaksi, kalau manusia ini sudah dikatakan menyaksikan, diberilah bahasa namanya musyahadah. Bahasa yang tepat adalah musyahadah qalbiyah. Dalam artian menyaksikan batinnya menyaksikan dari kalimat syahadatnya itu. Namun tetap bahasa itu tidak tepat atau belum tepat para pemirsa. Karena tentang bahasa bersyahadat dengan syahadat tidak sama ya. Diulas oleh guru. Nah, inilah para murid dan santri. Mengapa guru memakai, menerangkan, mengajarkan, membimbing murid dan santri kelak pun umatnya. Syahadat ini dengan di sini ada sekarnya, ada sekarnya, ada sekarnya, ada sekarnya. Kembali untuk mengesahkan dari zat-zat yang di sini ini. Nah, itulah beda ilmu yang aku ajarkan dan tidak akan pernah ada yang menyamai. Baik dari Rasul maupun para wali, para nabi, dan siapapun ilmuku tidak akan pernah ada yang nyamai. Bersyukurlah para murid dan santri yang sudah terbaiat. Namun tatkala sudah terbaiat, apa yang aku ajarkan lakukan. Sehingga kalian di dunia pun mendapatkan keberkahan. Sehingga hidupmu sampai kelak di dunia wal akhirah mendapatkan kemudahan. Itulah para murid dan santri. Tatkala manusia sudah lahir di dunia, maka ada peradaban masa lampau sudah dicetak. Sudah dikembangkan oleh leluhur kita, dibekali dengan sejarah bahwa adanya Hono Coroko itu 20. Di sebelah sisi timur ada 5, selatan 5, barat 5, utara 5. Untuk mencapai suatu kalimat atau bahasa penyempurna, leluhur kita mengeluarkan kalimat ejaan menjadi dirubah menjadi hijah, maka dibungkuslah dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maka bila diterangkan dan diteruskan bahwa bismillah banyak tidak yang tahu manusia, semua dihitung hanya 19. Pada hakikatnya itu adalah 20. Karena itu mewakili dari Hono Coroko. Dalam artian bagaimana guru? Ada suatu keadaannya disebutlah suatu keadaan atau Tuhan atau sang awal. Ini suatu keadaan. Terjadilah proses membuat makhluk. Ada keadaannya, ada sistemnya, ada prosesnya Hono Coroko, diberilah bahasa sebagai pengikat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini adalah suatu resonansi bahasanya. Dia mengikat dengan Hono Coroko. Hono Coroko terikat dengan air, api, angin, tanah, dan logam. Masuk kepada zat di situ. Begitu hebatnya sejarah keilmuan yang dimiliki bangsa manusia untuk mengikat dirinya dengan sejarahnya, mengikat dirinya dengan peranatan-peranatan kelak sampai di alam-alam yang tak terbatas itu. Para murid, para santri, begitu hebatnya. Lantas bagaimana kalau sudah mengerti seperti ini? Diulas kembali untuk videonya. Tatkala manusia itu sudah memahami bahwa di dalam kandungan di sini ada yang disebutkan ada air yang mampu menyelamatkan bangsa manusia turun ke dunia, maka di alam dunia yang luas ini disinilah ada disebut namanya gunung. Mengapa gunung ini kalau bergejolak mengeluarkan air namanya apa? Air kawah. Sadarkah para pemirsa bahwa yang di gunung adalah sebutannya sama, passwordnya sama? Artinya bangsa manusia sejak dulu sudah paham bahwa bumi adalah ibunya bangsa manusia, disimbolkan gunung. Gunung adalah
ibunya bangsa manusia. Kalau toh gunung itu ada di negaramu, kalian mengikuti negara lain. Kalau kalian kita punya bumi, punya gunung, gunungmu kok rusak, sama saja Anda merusak ibumu. Gunungmu dilindungi oleh negaramu, negaramu kok rusak, negaramu kok korupsi. Ajaran-ajaran yang sesat dari Arab kau bawa ke negaramu, kau hancurkan negaramu dari kebodohanmu sendiri, lantas bagaimana? Inilah para murid dan santri, semoga kesadaran ini mampu membuka pemikiran yang baru, pengetahuan yang baru tentang nilai kehidupan, tentang nilai-nilai keagamaan. Kembali lagi melalui video ini, guru menyampaikan, agama yang kalian yakini kemarin, agama itu sudah usang, agama sudah punah, tinggal kulit-kulitnya dan tinggal pengikut-pengikutnya. Itu pun tidak lama pun juga akan hilang dari permukaan. Lantas apa yang kalian siapkan untuk putra-putri kita menyambut peradaban yang sudah di depan dan kita sudah berjalan? Kalau toh kalian masih tetap mengikuti dogma-dogma bahwa kalian disuruh beribadah mengikuti orang Arab, celakalah hidupmu, celakalah keluargamu, rusaklah bangsa dan negaramu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.